Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari Jumat 20 September ya. Gold ini dari 2500 sekarang udah 2612. Naik terus ya dari 2473 terakhir itu. Kemarin di sini nih. Nah, di sini dia dari situ selalunya naik sampai sekarang ya, karena mungkin ada beberapa faktor. Pertama, penurunan suku bunga Amerika yang asalnya 5,5 menjadi 5%, turun 50 basis point ya. Kemarin itu waktu beritanya dia sempet naik dulu nih di sini nih. Waktu berita ini kan, nah di sini ya. Itu waktu POMC itu sempet naik. Nah kemudian karena turun suku bunganya, otomatis si dolar itu sempat menguat sebentar ya. Turun sampai sini. Sampai moving average yang warna biru nih kalau misalkan kita perhatikan ya. Nah, memang ini trennya kalau melihat teknikal itu masih bullish, karena kenapa di sini ada resisten. Ini saya menggunakan handphone ya. Is okay. Resisten. Nah, ini resistennya ini udah ditembus. Ya. Resisten ini udah ditembus, artinya bullish kan. Saya juga sudah share di Telegram ini BOS ya. BOS itu break of struktur, artinya masih bullish lah. Dan kalau kita lihat MA juga di sini ada pink sama biru, 100 sama 200 ini masih keadaan bullish ya. Artinya memang naik gitu. Nah, kenapa dia sampai situ ya? Kenapa dia sampai sini turunnya? Ternyata di sini di sebelah kiri ada yang namanya key level area, di mana dia break di situ sebelum naik lanjut naik ya. Naik terus kemudian dia turun, kemudian dia lanjut. Artinya ini merupakan area key level. Artinya biasanya itu level resisten yang akan dijadikan support, dan di sini memang ternyata kemarin ketika turun sampai sini. Ya, ketika turun POMC sampai sini aja gitu. Saya rasa di situ banyak banget yang melakukan entry sell ketika kemarin POMC keluar. Nah, tapi saya di grup Telegram ada memberikan satu konfirmasi. Nah, di sini ini sebelum POMC. Nah, ini setelah POMC. Saya bilang buy on the dip ya, karena melihat struktur seperti ini ya, seharusnya turun. Ini kan udah change of character, kemudian udah break of struktur, dan di sini ada yang namanya rejection, kemudian dia turun ya. Saya rasa banyak orang berpendapat ini bakal turun menuju ke bawah gitu. Tapi saya tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena suku bunganya turun. Ya. Suku bunganya turun, seharusnya memang gue kuat, tapi ini naik karena ada geopolitik ya. Dan di sini, nah saya masih menunggu nih di area yang hijau. Saya udah share di grup, nunggu di area hijau. Tadinya mau buy di sini gitu, tapi ternyata tidak ada ya, tidak sampai situ gitu. Kemudian setelah itu saya melakukan entry buy di sini ya, di 2559, target 2600. Tapi saya tidak sempat sampai 2600, sudah di close ya, karena ngambilnya cuma 100 pip aja gitu. Kenapa saya ini melakukan entry buy? Pertama dia turun ya, tembus, kemudian dia ini membentuk support, kemudian dia naik. Nah, di sini dia supportnya ini tidak ditembus. Dan kemudian ada level ini yang menjadikan penembusan gitu ya. Seharusnya di sini kalau misalkan mau turun lah gitu.
nggak usah naik tembus yang itu. Makanya kalau tembus itu otomatis harga akan naik gitu ya, saya rasa gitu. Karena tidak ditembus ya, jadi seperti itu. Saya mengambil keputusan untuk entry buy. Nah, udah close kan tuh. Entry buy di 59, saya close di 63, 64 lah. Cuma 50 pip itu ngambil. Dan semakin sore itu semakin tinggi ya. 2557 nih. Saya sudah share juga di grup. Nah, kemudian besoknya, tapi tidak melakukan, besoknya saya melakukan analisa kembali level resisten, level support. Artinya di sini terlihat sideways, tapi saya rasa ini bullish ya. Karena kenapa? Karena ini ada level resisten yang ditembus nih. Ini. Dan kemudian ini kemungkinan rejection lah. Di sini rejection kemungkinan. Jadi saya mengambil keputusan untuk melakukan entry buy di area ini. Gitu, ya. Kita cek. Nah, setelah itu di 88, nih lihat di 88 ya. Ini kan 85, yang ini 85, di sini 88 saya melakukan entry buy, target 2614. Alhamdulillah 50 pip ini udah masuk, dan di 89 50 pip masuk ya. Ini tadi ya. Kemudian di level ini saya di 2600 saya melihat adanya resisten. Jadi saya nggak mengambil entry dulu. Nah, tapi di 97 ya, ini 97 nih, 97. Nah, saya rasa di 2590 karena di atas 2595 itu bullish. Kenapa? Karena ini ada resisten tuh, dan berhasil ditembus. Saya rasa ini pasti masih akan naik gitu ya. Nah, setelah itu saya melakukan entry buy bullish di atas 2590 bearish. Nah, kemudian langsung entry buy di 2597 target 70 pip. Tapi saya mengambil di 24, 26, 14, 60 dan alhamdulillah cuma 100 pip langsung naik 2413 dan di close alhamdulillah ya. Sudah 1460 sudah disentuh. Artinya ini sudah finish saya rasa. Nih, kemarin sebenarnya ini masih akan naik, cuma saya mengambil take profitnya di 2460 ya, 2460. Nih. Saya ambil take profit di situ. Ini kemungkinan kalau kita cek di sini di H1 ini saya rasa masih bullish ya, masih bullish, mungkin masih bisa naik dia menuju ke 2650 saya rasa nih. Ya. 2650 saya rasa nih. Ini sangat jelas level resisten ini yang kemarin tertinggi itu sudah ditembus. Sangat jelas banget ini. Jadi saya rasa ini si market ini masih bullish ini. Tapi saya belum melakukan entry buy karena ini udah masuk market US dan mau akhir pekan gitu. Jadi saya nggak mau ambil resiko, takutnya memang ini masih bullish tapi takutnya turun dulu gitu ya. Kemudian dia ataupun naik. Jadi saya rasa kalau misalkan mau entry buy itu lebih baik menunggu koreksi terlebih dahulu lah. Ya. Kalau kita lihat di sini ada key level di area ini nih. Nah, di sekitar 2570 itu area key level, sama di sini yang ini 25 ada 2 nih. Jadi antara yang biru ini pertama hijau ya, biru saya ganti. Di antara biru ataupun di antara hijau kita bisa melakukan entry buy gitu. Karena kalau kita lihat ini masih di atas moving average nih. Pink sama biru. Ya, dan kalau kita cek di D1 ini candlenya bullish nih. Ini candle bullish membentuk bullish engulfing, kecuali nanti dia
ada close di bawah candle itu menjadikan bearish engulfing, bisa aja harga turun terlebih dahulu ya. Tapi yang jelas ini trennya masih dalam keadaan bullish. Untuk sell itu sangat riskan ya. Insya Allah nanti saya akan update lagi kalau misalkan mau entry posisi gitu di Telegram. Tapi yang sekarang ini sudah close ya. Dan ini tadi yang terakhir 100 pip ini udah close. Dan minggu ini alhamdulillah ya, nggak tahu berapa pip, nanti saya hitung, saya akan update nanti di Telegram gitu. Nah, yang jelas intinya trading itu gini, jangan mengambil entry posisi lebih dari satu ya. Sebenarnya dua tuh nggak bagus gitu. Kalau misalkan akun mau awet, apa yang saya alami kalau misalkan trading melakukan entry banyak ya, itu kurang baik gitu, kurang baik. Kenapa? Karena sangat beresiko gitu ya. Kecuali modal besar pun entry banyak itu nggak bagus. Jadi yang bagus itu entry kita pelan-pelan. Jadi istilahnya harus ada kontrol dalam mengambil posisi. Karena kalau apapun tanpa dikontrol itu sangat kurang bagus gitu. Jadi sama dalam halnya trading harus dikontrol gitu, harus ada kontrol. Kalau misalkan tidak dikontrol itu nggak bisa ya. Contoh misalkan akun balance 1000 gitu. Karena tidak dikontrol, open posisinya banyak, itu bisa habis. Tapi dengan dikontrol, akun kecil pun itu bisa grow. Ya. Jadi disesuaikan maksimal 10% lot. Itu 10% itu udah besar ya. 10% dari lot itu udah besar. Misalkan lot 300, balance 300, lotnya 0,03, itu udah high risk itu sebenarnya ya. Dan memang yang saya alami itu seperti itu. Pokoknya jangan pernah melakukan entry banyak gitu. Minimal maksimal 1 lah, 2 pun jangan. Dan entry itu harus di posisi yang tepat gitu. Jangan entry asal karena minimal risk reward itu 1. Dan tren adalah teman. Ya, ingat, tren adalah teman. Sampai ada pepatah kan, trend is your friend. Kalau bahasa Inggrisnya. Ya, menurut para trader profesional itu berbicara trend is your friend. Jadi harus mengikuti tren arah gitu. Nah, saya di sini menggunakan moving average 100 sama 200 sebagai melihat arah lah ya. Kalau kita cek di sini di D1 trennya masih bullish, nggak ada yang namanya trend bearish, nggak ada. Makanya harga naik terus nih. Dari 2014 awal tahun, dari Desember. Sekarang mau Desember lagi nih. Naik terus karena trennya memang naik gitu, tidak memberitahu adanya penurunan. Kecuali trennya sudah menjadi turun dari seperti ini, seperti tahun 2002 ya, ke 2002 sampai bulan 3 sampai September nih turun ya. Baru bisa turun. Kalau sekarang ini memang bullish, jadi apapun itu ya kita mencari konfirmasi sinyal-sinyal bullish. Saya rasa ini gold masih akan naik, bisa aja nanti ke 3000 ya. Cuma nanti untuk ke 3000 perlu proses lah ya. Tapi di dalam dunia trading itu tidak ada yang tidak mungkin ya. Ini tolong lihat di sini, dari bulan 2 sampai bulan 4, 2 bulan ini naik terus. Ya karena trennya ini masih bullish. Jadi saya rasa ini masih akan naik, bisa aja 2650 malam ini bisa jadi ya. Kemungkinan gitu. Karena kalau kita lihat H1 ini bullish engulfing tuh. Ya, tadi target 2614 istilahnya 2614 itu udah disentuh ya. Tapi kalau misalkan mau buy, saya memilih di sini sih di 24 di area inilah support dulu, karena ini sudah terlalu ekstrim ya. Tapi bisa aja ini nanti
naik langsung karena memang geopolitik masih memanas ya. Dan juga penurunan suku bunga ini menyebabkan inflasi. Jadi orang pasti memilihnya ke emas gitu. Ya. Nggak tahu nanti ketika Trump pemilihan presiden tuh September, Oktober, November ya, lagi 2 bulan nih, bisa aja nanti naik ataupun bisa turun gitu. Jadi tetap ini pasti akan ada turunnya. Yang namanya juga market naik turun ya. Oke, mungkin penjelasannya sampai di situ aja. Nanti untuk update berikutnya saya akan share di grup Telegram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.